ketemu tangekno. Yen ketemu lakon. Yen ketemu ngadek lakonno. Pilus, ngomong apa sih? Gak ngerti. Pak Kiai, artinya apa sih? Mungkin itu semacam mantra. Oh, mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Lu kira gue takut sama mantra lo? Sini! Anda, jangan sesumbar. Mohonlah pertolongan kepada Allah supaya jin kafir itu keluar dari tubuh pemuda itu. Iya, Pak Kiai. Wah! Wih, Pak Kiai! Ya Allah, Pak Kiai. Enak aja lo, sini lawan gua. Hah? Pak Kiai sebaiknya masuk ke dalam, Pak Kiai. Di sini terlalu berbahaya. Sisanya serahkan sama kami. Baiklah, tapi kalian harus hati-hati. Pemuda itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Insya Allah, Pak Kiai. Assalamualaikum. Kau juga nih, Jin. Ada awas, Ndra, hati-hati, Ndra. Astagfirullah. Iya. Bacain dong, Rey. Aduh. Yendra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamar wal yusrimu musa'iratin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأكلون فوقع الحق وبطل ما كانوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر الكافرين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. Pilus! Capek gua aja lu. Alhamdulillah, ya Allah. Dari tadi kira. Woi! Bro. Dari mana aja lu? Lu cariin lu pacaran. Kafe yuk, anak-anak nungguin nih. Lo nggak lihat apa? Gue tuh lagi ngobrol. Emang nggak bisa nanti aja ngajak perginya? Zahra, denger ya. Indra ini temen gue juga, bukan pacar lu doang. Jadi lu gak usah posesif. Udah. Kenapa ribut sih? Sayang, kita ngobrol di kafe yuk. Nggak bisa dong. Kan tadi aku udah bilang penting. Nggak bisa ngobrol di tempat orang banyak kayak gitu. Berisik. Ya elah, so penting banget sih. Paling-paling juga lu ngajakin pacar lu pacaran, terus ngabisin duitnya. Ito, bisa diem gak sih? Cewek lu gak asik. Sayang, kita kafe aja yuk. Aku gak enak sama teman-teman aku. Udah nungguin. Yuk. Enggak, aku mendingan ke masjid. Bentar lagi mau sholat asar. Ada yang mau sholat nih. Gak salah denger gua. Zahra, lu gak usah pura-pura deh mau sholat-sholat segala. Pakaian lu aja masih kayak gini, gak akan diterima. Gak usah muna deh lu. Lo ada hak apa ngomong kayak gitu sama gue? Yang penting gue udah berusaha kok jadi muslim yang lebih baik. Udah lah. Kenapa sih berantem mulu? Sayang, kamu ke masjid aja duluan ya. Nanti aku susul. Bro, lu denger ya. Kayaknya cewek lu ini makin kesini makin gak asik. Mending lu tinggalin aja. Iya toh ya. Sumpah gue tuh baru sadar deh. Kok dia berubah gitu ya? Udah deh lah. Mendingan sekarang kita ke kafe aja.
Tapi jangan lupa, gue pinjam duit. Gope, oke? Buset, pinjam duit lagi. Lu banyak amat keperluan lu. Kayak cewek tau gak lu? Demi masa depan gue. Ayo, buruan. Lu mah. Buru. Duit aja cepet lu. Oh, medaling. Bang Gatot, makasih ya Oh, udah medaling. temenin bawain barangnya Lastri. Oh, medaling sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya, Nen ya. Aduh. Abah, Maaf. Bah, meskipun kita bukan muhrim, tapi kalau untuk niatan menolong, menyelamatkan, sah-sah aja kayaknya ya, Bah. Barusan nggak kena kulit, kena baju doang. Iya, Bah. Ya Allah, Abah. Pokoknya tobat, Mbak. Ibu capek. Abah bilang katanya Abah kan pengen ke masjid. Kita juga kan punya rencana pengen nengokin Andra. Abah juga bilang katanya sekalian kepengen cari usaha. Katanya ini lagi, ketemu dia lagi, gak bosan apa, Bang? Bu, mohon maaf nih, Bu. Emangnya usahanya apa sih? Iya, namanya orang usaha, ikhtiar ya apa aja dilakoni. Saya sebagai istri yang ngedukung, mau kemana-mana ya silakan lunga, pergi, bismillah gitu. Katanya jebulannya nongkrong balik, ketemu lagi sama yang orang beda-beda. Kepriben. Abah itu emang, abahnya kemana? Heran ini mah satu, Masya Allah. Boleh nah. Bahasnya dikecilin dikit. Zara, kamu kenapa sih? Gak mau angkat telepon aku? Kamu marah sama aku? Hah? enggak. Aku sekarang sadar aja sama prioritas kamu. Kamu lebih mentingin ketemu sama teman-teman kamu di kafe daripada ibadah sama aku. Oke. Kalau soal itu aku minta maaf. Oh iya, tadi kamu bilang ada yang mau kamu omongin. Kamu ngomong apa sih? Ngelihat situasinya sekarang kayak gini, kayaknya udah gak ada yang perlu diomongin ya. Maksud kamu apa? Hah? Ya, aku udah mutusin kalau kita berhenti di sini aja ya. Apa? Cuma gara-gara masalah itu kamu putusin aku? Enggak, bukan itu. Aku, insya Allah, aku mau belajar hijrah pelan-pelan. Apa kamu bilang? Hijrah? Kamu yakin mau hijrah? Hah? Insya Allah. Dan kalau emang kamu cinta sama aku, harusnya kamu support keputusan aku. Ya nggak bisa gitu dong, Zara. Kamu itu anggap hubungan ini apa? Hah? Nggak ada artinya gitu. Cuma gara-gara kamu mau berhijrah, apalah itu. Kamu putusin aku. Nggak adil tuh nggak kamu tuh. Ndra, aku tuh cinta sama kamu. Tapi aku juga pengen lebih cinta sama kamu karena Allah. Aku pengen belajar lebih baik lagi. Dan kalau emang kamu cinta sama aku, kita belajar bareng-bareng. Tapi kalau kamu nggak terima sama keputusan aku, ya udah kita emang berhenti di sini aja. Jangan-jangan yang Vito bilang tuh bener ya. Kalau kamu tuh cuma cewek munafik tuh nggak selama ini. Indra, ini ada apaan ribut-ribut di rumah gue? Udah kalau lu nggak apa-apa, Indra mau pulang kok. Ini bukan urusan lu. Ini urusan gue sama Zara. Minggir lo. Loh, ya harus ikut campur lah. Lo ribut di rumah gue, urusan gue. Udah kalau lu nggak apa-apa, Indra beneran mau pulang. Bagus deh kalau udah mau pulang. Pulang sana. Urusan gue tuh belum selesai sama lu, Zara. Apa-apaan tuh? Lo jangan aneh-aneh sama adik sepupu gue ya. Sebenarnya dari awal lo pacaran sama adik sepupu gue nggak suka. Karena lo tuh bawa pengaruh buruk, tau nggak? Lulu, Zara, ini ada apa sih kok pada ribut? Ini laki-laki siapa? Berani-beraninya marah-marahin anak saya. Kamu mendingan pergi ya, kalau nggak saya laporin polisi kamu. Urusan gue sama lu tuh belum selesai. Lu camkan itu ya. Misi. Wuan berani banget. Zara, kalau dia nggak bisa terima keputusan kamu yang mau hijrah, dia nggak pantas jadi pacar kamu.
Subhanallah, Zahra. Allah telah melimpahkan hidayahnya ke kamu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kamu makin cantik aja. Emang gak bohong ya? Kalau ada orang yang bilang muka yang kena air wudhu itu pasti akan jauh lebih bercahaya. Udah mujinya, nanti jadi penyakit hati. Kita ada kelas, kita duluan ya? Ya, Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara! Zara! Zara, kamu jangan giniin aku dong. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku sayang banget loh sama kamu. Ndra, aku sekarang itu nggak nyari pacar. Aku cari calon suami. Dan aku mau suami yang bisa jadi imam baik buat aku. Kalau emang kamu serius, kita ta'aruf aja. Kalau emang kamu nggak sanggup, berarti emang ini saat yang tepat buat kita pisah. Apa? Ini. Mudah-mudahan kita saling menemukan jodoh yang terbaik ya. Aku ada kelas. Assalamualaikum. Zara, kamu jangan giniin aku dong, Zara. Ayo Pak Kiai. Harus pelan-pelan Pak. Sebentar Pak Kiai. Pelan-pelan. Sini duduk Pak Kiai. Pak Duduk Kiai, sini. lebih baik kita ke rumah sakit sekarang ya, mumpung belum terlalu malam. Tidak usah. Pak Kiai. Gak usah, Yan. Saya ini masih sehat kok. Kalau kelihatan batuk-batuk dan masuk angin, itu mah biasa. Kecapean dan banyak kerja. Bener Pak Kiai, kata Ryan. Ayo kita ke rumah sakit sebelum Pak Kiai beneran sakit. Karena mencegah itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Lagian Pak Kiai kayaknya takut banget sama rumah sakit. Takut disuntik. Ngawur aja kamu. Jangan khawatir. Insya Allah saya baik-baik saja. Pokoknya gini Pak Kiai. Andra berjanji. Andra akan membantu Pak Kiai dalam hal apapun. Jadi besok-besok Pak Kiai nggak perlu bekerja keras lagi. Cukup murid-murid Pak Kiai aja. Bagus itu. Tapi ingat, kamu harus menyempurnakan dulu bacaan-bacaan ruqyah kamu. Jangan-jangan sering salah, bahkan lupa. Iya Pak Kiai, tenang. Learning by doing Pak Kiai. Sambil berjalan. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi gitu Mbah, intinya teman saya ini pengen pelet tuh cewek. Dia ini sakit hati sama tuh cewek. Apalagi ceweknya sosokan insan, ya nggak? Gampang itu. Asal kalian bisa kasih mahar yang sesuai. Sebentar. Tok, lu ngapain sih ngajak gue kesini? Hah? Lu itu udah bilang sama gue, lu janji sama gue. Kalau lu tuh mau bantuin gue untuk balas dendam ke si Zahra. Kenapa malah kesini? Ini tuh caranya. Gue yakin kalau pakai cara ini semuanya bakalan berhasil. Pelet? Lu gila apa? Pelet loh, ini urusannya pelet. Udah lah. Nih, terima. Kalau persoalan cinta itu mudah. Sebutkan apa yang kamu inginkan. Saya akan pastikan kamu bakal mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tuh, lu denger sendiri kan? Mbak ini tuh sakti. Apa yang lu minta bakalan terkabul. Iya kan, Pak? Sekarang kamu baca mantra itu. Ini Mbah. Niat insung amatek ajiku. Ki semar mesem aji pengasihan ora ono tombone. Sido katut nurut lutut si jabang baine. Zahra putri binti Muhammad Basri.
Dadi, kersane, sing, murbeng, dumadi. Ingat, mantra itu harus hafal. Pakai kalung ini. Pakai. Sekarang kita lanjutkan ritualnya. Masih ada ritual, Mbah? Iya. Aduh. Ra, kenapa Ra? Sakit banget Kak. Astagfirullahaladzim. Dra, Ian, nolongin dong. Aduh, Zara kenapa sih? Kenapa nih? Kenapa Ra, masih sakit? Enggak Kak. Kok aneh ya? Loh, mending kalian berdua balik aja deh. Terus nanti sampai rumah kalian langsung sholat. Sepertinya di sini banyak energi negatif. Iya lu, bener juga. Andra mau antar lu pulang, lu nggak mau? Ya, kita tahu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia tahu gue mau ngomong apa ya? Woi, begitu amat lu ngeliatin nih. Lu senang sama sepupunya dulu. Bagus, ada kemajuan Anda. Jangan sembarangan, Dra. Saya ngeliatin Zahra karena saya ngerasa ada yang aneh sama dia. Tok, gimana ya Tok ya? Gue tuh kayak masih ragu sama tuh dukun, sumpah. Udah lu tenang aja, pokoknya pasti berhasil. Dendam lu bakal terlampiaskan. Tenang aja deh. Tok, udah. Vito. Indra. Iya, Mbah. Sekarang pejamkan mata kamu. Baca mantra dalam hati. Dan jangan sekali-kali kamu buka mata. Kecuali perintah dari saya. Paham? Paham, Mbah. Saya bilang tutup matamu. Kuntilanak? Sekarang bantu dia mencari cintanya. Tidak akan bisa melihat selain Indra Askara bin Ahmad Jailan. Aku mau ngomong sama kamu. Bro, taruhan sama gua. Pasti dia minta balikan sama lu. Nggak mungkin. Percaya sama gua, udah. Dra. Oh iya. Iya.
Aku minta maaf ya. Kemarin aku udah nyakitin kamu. Aku mau balikan sama kamu, Ndra. Kamu nyesel? Iya, aku nyesel. Aku nyesel kemarin aku udah mutusin kamu. Aku nyesel aku udah nyakitin kamu. Aku minta balikan ya, Ndra, please. Aku cinta sama kamu, Ndra. Sakti juga pengen itu dukun. Si Zahra langsung minta balikan. Berhasil gua. Apaan tulisan kayak begini? Lulu! Sini lo! Lulu! Ya bosku. Tulisan apa ini kayak begini? Ini tulisannya jauh dari kaidah jurnalisme yang baik dan benar. Tulisannya kayak begini, ngaco ini. Pembaca aja bingung. Wah, maksudnya apa sih bosku? Tulisan Lulu tuh di atas standar. Pokoknya kamu harus kerjain yang paling bagus ya. Kalau enggak ya, saya potong gaji kamu, saya potong tunjangan kesehatan kamu, saya potong tunjangan makan kamu. Ih, aneh banget sih bos. Gak ada angin, gak ada hujan, main potong gaji aja. Uring-uringan ya? Palingan gara-gara lo tolak terus lu, makanya si bos pusing. Hah? Gara-gara cinta ditolak? Nehi. Gak ada ya, itu masa lalu. Awas kamu ngerumpi ya. Sekali lagi ngerumpi, saya potong gaji kamu. Paham? Nah, kamu kayak gini dong sayang. Aduh sayang, kamu tuh makin cantik aja. Kalau dandan kamu kayak gini, aduh kita makin cocok, seksi. Aku tuh makin sayang sama kamu. Sweet banget sih kamu. Zahra, kamu tuh apa-apaan sih? Ini jam berapa? Terus pakaian kamu seksi kayak begini kebuka. Hah? Bu Tante, hari ini tuh gerah banget. Kalau pakai baju yang panjang-panjang kayak gitu makin gerah. Kamu siapa? Hah? Pasti gara-gara kamu nih dia pakai baju begini ya kan? Loh, Tante kok malah salahin saya sih? Ya enggak lah Tante. Tante tanyain sama Zahra. Dia ini ngelakuin ini semua karena dia cinta sama aku. Iya dong. Zahra, kamu dengar ya? Tante mau laporin ini ke mama kamu. Kamu kan disuruh baik-baik di rumah Tante kok kayak gini sih? Kamu mendingan pergi deh dari sini. Saya nggak mau lihat kamu. Pergi. Tante punya hak apa? Hah? Punya hak apa buat ngelarang aku? Orang aku sayang kok sama Indra. Jadi males aku di sini. Udah yuk mendingan pergi. Ayo sayang, kamu mau kemana yuk? Kita pergi yuk. Zahra, apa-apaan sih kamu? Zahra! Tantu anak. Aku harus telepon Lulu. Iya, Mam. Hah? Zara kabur? Astagfirullahaladzim. Ini pasti gara-gara Indra nih. Ya udah lu cariin deh. Iya, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lulu harus pergi dulu ya. Udah ya Mbak Lulu. Nanti keburu ada apa-apa lu sama Zarahnya. Lulu mau pergi biar Andra anterin ya? Gak usah, Lulu kan bawa mobil. Lulu sendiri aja ya. Ya udah kalau gitu Andra ikut mobil Lulu. Andre ayo dong, ini adik sepupunya Lulu nih. Udah ya, Assalamualaikum. Salam, hati-hati Lu. Mbak Lulu. Ya. Hati-hati ya. Kasih ya. Penting banget loh ngomong gitu doang, dia udah mau pergi juga. Ya biarin sih Mas Andra. Oh iya Andra, kita bukannya harus beresin rumah Rukiah ya? Pak Kiai kan bentar lagi tausiah. Astagfirullahaladzim. Udah jam segini, Rey. Wah, astagfirullah. Sri, kita pulang dulu ya. Pak Kiai bisa nyap-nyap kalau kita nggak beresin rumah Rukiah. Ya udah hati-hati ya Mas Andra, Mas Ryan. Assalamualaikum. Ayo, Rey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang cabut sekarang aja yuk. Masih lama emang. Ya sebentar lah sayang. Vito aja baru beli makan kok. Sabar dulu ya. Udah dong, santai aja. Kenapa sih pada buru-buru amat? Lagian nih, sekarang kan kita lagi ngerayain balikan kalian, ya kan? Perayaan. Orang tiap nongkrong juga lo dibayarin sama Indra.
Lagian kenapa sih selalu dibayarin? Kenapa lo yang sewot? Cowok lo aja nggak pernah ngomel. Lo bendaharanya sekarang. Iya. Apa sih? Udah, nggak usah berantem lah. Sayang, nggak apa-apa lah. Vito ini sahabat aku. It's okay. Tuh, lo denger, ya kan? Cowok lo aja nggak pernah ngomel. Ribet amat lo. Yaudah, sekarang kita cabut yuk. Sayang, gimana kalau malam ini kita nginep di apartemen aku aja? Jadi kamu gak usah balik ke rumah tante kamu yang galak itu. Ya, mau ya? Siapa lagi yang nelfon? Halo, kalau lu, aku sama Indra. Halo lu. Iya, Zara sama gua. Udah lu tenang aja, kenapa sih takut banget? Lu gak usah lagi awasin Zahra ya. Mulai detik ini, mulai sekarang yang jagain Zara tuh gua. Bukan lu, paham lu? Aduh, tuh kan. Tante pasti marah banget sampai nyuruh kalau lu nyariin aku. Udah mendingan sekarang kita pulang ya. Udah, aku pulang ya. Sayang, Zara! Tuh, lu lihat. Cewek lu udah kabur lagi. Udah tinggal bacain mantra juga balik lagi, percaya sama gue. Oh iya. Bener. Zara! Zara, bangun Zara! Zara! Bacakan mantranya. Bacakan mantranya. Dan bawakan aku kembang 7 rupa malam ini. Oke. Kamu gak apa-apa? Aku kenapa? Tadi, kamu tuh cuma pingsan biasa. Ya, kamu tuh istirahat. Tenang aja, gak ada apa-apa kok. Ya. Ini apa-apaan nih, Bos? Tolong jelasin deh, kenapa gaji lu dipotong? Itu semua ada alasannya, Lulu. Kenapa saya potong gaji kamu? Ya apa alasannya? Jelasin sama Lulu. Alasan yang pertama, sebagai karyawan kamu sering keluar kantor pada saat jam kerja. Alasan yang kedua, tulisan kamu jelek. Tulisan Lulu jelek? Bukannya Bos sering banget puji tulisan Lulu bagus? Kok gak konsisten sih? Bisa saya buktikan? Coba, kamu ambil kertas, kamu tulis di kertas tulisan kamu. Ayo, coba. Nulis apa? Apa aja tulisannya. Nah. Tuh, jelek kan tulisannya? Yih, ngada-ngada aja sih Bosku. Udah deh, kayak Lulu udah gak kuat nih kerja di sini nih. Kebetulan banyak lagi yang nawarin Lulu kerja di majalah lain. Bales nggak ya emailnya ya? Jangan ya Lu ya. Kamu jangan resign. Kamu tetap di sini ya. Saya tidak akan potong-potong gaji kamu deh. Kenapa jangan? Kan di sini Lulu nggak dihargain. Mendingan Lulu kerja di tempat lain. Iya, daripada pembacanya pindah ke majalah lain ya, mendingan kamu di sini aja ya, jangan resign. Gajinya nggak dipotong deh, ya. Bukan cuman gak jadi dipotong, tapi harus naik 200%. Harus setuju. Daripada nungguin Indra lama, mendingan aku sholat dulu deh.
apa? Iya. Saya harus minta. Apa lagi sama dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kenapa nih? Mama udah baik-baik aja kok. Mam, Lu, tadi tuh Mama ngeliat ada kuntilanak yang gangguin Zara. Mama takut banget, Lu. Ngeri liatnya. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih? Zara juga nggak tahu kak. Tapi belakangan ini Zara emang ngerasa kayak nggak enak gitu. Ngerasa nggak tenang. Kok aneh ya? Apa ini mungkin ada hubungannya sama Indra pacar kamu itu? Apaan sih kak? Ya Indra nggak ada hubungannya lah. Kakak minta maaf. Kakak bukannya mau suudzon atau gimana. Cuman aneh nggak sih, kamu pikirin deh. Kamu bukannya udah yakin banget mau putus sama Indra. Tiba-tiba kamu balikan lagi. Kamu juga udah yakin banget mau belajar agama. Tiba-tiba nggak ada hujan, kamu sekarang belajar agama apa enggak? Enggak kan? Kakak yakin banget. Perubahan kamu yang aneh ini kemungkinan besar ada hubungannya sama Indra. Coba kamu pikir deh. Udahlah kak, kakak tuh ngomong apa sih? Nggak masuk akal tau nggak? Lah. Aduh, Lulu kamu ngomong jangan gitu dong. Jangan kasar, kasihan Zaranya. Mam, Lulu bukannya kasar. Lulu cuma ngerasa Zara ini aneh. Kok linglung dia? Kayak nggak bisa mikir jernih. Iya ya. Mama juga ngeliatnya kok gitu. Gini aja deh Lu, kamu cari tahu kenapa dia sampai kayak gini. Ya kamu bisa kan tolongin. Soalnya Mama tuh nggak enak nanti orang tuanya nanyain. Kayaknya kita nggak bisa jagain dia di sini kan nggak bagus ya kan? Iya Mam. Tolong ya Lu, nanti Lu cari tahu. Lu yakin kok ada yang nggak beres sama Indra ya? Indra, kok kamu di sini? Udah, kita cabut yuk. Ih, dia bengong. Hei, cabut yuk. Sebelum ketahuan nih, ayo. Ya, cabut yuk. Iya udah bentar. Yang, ayo pulang yuk. Joget dong, Ra. Ini enak musiknya. Lu gimana sih? Enggak. Enggak, biasanya juga lu yang paling heboh. Nggak usah muna deh lu. Ayo dong, ayo. Gue bilang enggak ya enggak. Lu kenapa sih? Cewek lu tuh udah asik. Sayang, ayolah. Cuma joget doang kok. Tapi Indra. Sayang, kamu kan udah bilang sama aku. Kamu mau turutin apapun kemauan aku. Ya sekarang aku cuma minta kamu joget doang kok. Lakukan semua yang diperintahkan Indra Jahra. Gitu dong. Bisa kan asik? Iya kan, iya kan, iya kan. Terus. Bisa kan dance kayak gitu. Ayo dong, lagi. Lu apa-apaan sih? Sopan dikit dong nih cewek gua, men. Ngapain pegang-pegang, ah? Biasa aja kali, gue cuma bercanda, relax bro. Ya bercanda lu tuh gak lucu tau gak lu? Ini cewek gua. Sopan dong sama cewek. Sensi amat sih lo. Sayang, udah. Mau pakai jaketan? Apaan sih lo? Kok? Kenapa? Cepet aja kita yuk. Cepet aja. Awas, minggir. Ra, lo mau kemana? Cabut ya.
Kamu nggak apa-apa? Aku cuma ingat tausiahnya Kiai Abbas tentang azab dan ujian, Ra. Kita selalu bertanya-tanya di dalam hati kita. Musibah atau cobaan yang kita terima ini, apakah sebagai ujian? Jangan-jangan ini adalah sebagai ajab bagi kita. Subhanallah, Zahra. Allah telah melimpahkan hidayahnya ke kamu ya. Alhamdulillah. Perubahan kamu yang aneh ini kemungkinan besar ada hubungannya sama ini. Coba kamu pikir deh. Zara, hei, jangan nangis. Maafin aku ya, karena aku tadi nggak bisa lindungin kamu dari teman-teman aku. Mereka tuh kayak udah kurang ngajar ke kamu, udah nggak hargain kamu. Apa kamu bilang teman-teman kamu? Kamu bilang teman-teman kamu yang nggak ngehargain aku. Kamu tuh juga nggak ngehargain aku, Ndra. Aku tuh mau hijrah. Kamu bukan nolongin aku, tapi malah bikin aku berpakaian lagi kayak gini. Hei. Kamu mau kemana? Hah? Aku mau sholat. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan terhadap wanita yang benar-benar aku cintai ini? Aku harus buang nih kalau. Lu, gimana? Zara bisa dihubungi nggak? Ini belum diangkat-angkat sih. Coba deh ulang lagi deh. Duh, gimana ya? Tunggu. Kan diangkat-angkat ya? Zara? Tante, kalau lu maafin Zara ya. Wah, lo lagi ya. Lo bener-bener lo bikin pengaruh buruk ya buat adek gua ya. Lu, Tante Sandra, saya minta maaf ya. Saya benar-benar mencintai Zahra. Sampai saya hilaf, apapun saya lakuin supaya Zahra itu tetap ada di hidup saya. Tapi lu, Tante, saya janji, mulai detik ini, saya akan berubah. Saya benar-benar akan berubah. Lo ada apa nih? Kok tiba-tiba lo berubah? Hah? Enggak, Kak. Insya Allah, aku sama Indra mau bareng-bareng hijrah. Awas ya, kalau lo sampai bohong sama kita, gue akan kasih perhitungan sama lo. Iya lu, gua akan berubah. Ya udah, Tante, lu, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Aduh, ini badan gua kenapa tiba-tiba jadi nggak enak ya? Aduh, gak enak bener ya.
suaranya makin lama makin jauh ya. Ini pasti makin deket nih. Bro, gimana keadaan lu sekarang? Ya, inilah. Gue masih lemes. Lu rasain tuh. Makanya lu jangan macem-macem sama ilmu hitam. Songong sih lu. Jadi bener, si kuntilanak itu marah sama lu gara-gara lu sholat sama si Zahra. Iya. Tok, udahlah. Gue mulai sekarang gue mau udahin semuanya, Tok. Gue nyesel sumpah. Cuma gara-gara gue terlalu cinta sama Zahra, gue ngelakuin ini semua. Nyesel gue, Tok. Lu gak bisa pergi kayak gitu aja, enak aja lu. Vita, mendingan lo diem deh. Lu tuh emang pengaruh buruk buat Indra. Lu gak usah cerewet ya. Gak usah sok-sokan ngajakin si Indra tobat, biasa aja. Tok, udahlah. Jangan ribut, ini rumah sakit, men. Oh, lu sekarang udah berani marahin gua? Iya. Tok. Sobat gua nggak mungkin godain pacar sobatnya sendiri. Gua udah berulang kali bilang sama lu ya, tapi lu batu tau nggak? Lu cabut dari sini deh, cabut lu. Oke, Indra. Tapi lu inget, apa yang lu mulai, lu harus akhirin sendiri. Gua gak ikut campur. Indra, aku nggak tahu apa yang kamu lakuin dari kemarin. Tapi kalau emang kamu mau tobat, kita ke Kiai Abbas ya. Di sana kita bisa belajar agama bareng-bareng. Jadi gitu, Mbah. Cewek itu tuh kuat banget, Mbah. Bukan kena peletnya, malah dia ikut-ikutan si Indra itu jadi tobat. Jan, anak itu tidak bisa datang dan pergi begitu saja seenaknya. Bener, Mbah. Jadi tolongin, Mbah. Gimana caranya si Indra balik lagi sama kita? Kalau nggak balik lagi sama kita nggak bisa dapetin uangnya lagi, Mbah. Mbah! Mbah! Akan kau kembali anak itu. Ra, gimana keadaannya? Alhamdulillah udah baikan, udah nggak nyeri lagi. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Biar kita bisa salat berjamaah. Insya Allah. Kalau lu Indra kenapa? Astagfirullah. Halo, Indra. Indra, tolongin dulu dong, Indra. Ke rumah sakit sekarang, ada pasien yang harus diruqyah. Tolong ya, Indra. Kenapa sih, Indra? Astagfirullahaladzim. Kubunuh siapa saja yang menghalangiku. Hei, makhluk penghuni pemuda ini. Siapa kau? Keluar. Mengapa mengganggu pemuda ini? Ini pergi begitu saja. Biarkan Dia. anak ini pergi Dia begitu sudah saja. minta pelet ke Dia sudah minta pelet ke saya. Artinya dia harus saya makan. Kalau kamu tetap membandel, aku akan menyusul kamu berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ayo deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar. Sialan. Rupanya si Indra dilindungi oleh kekuatan yang sangat besar.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Terus aja Mbah, si Indra nggak boleh tobat. Terus Mbah. بديع السماوات والأرض وإلا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ngapain kamu kembali kemari? Hah? Tugas kamu belum selesai. Sekarang kembali lagi kamu ke sana. Kalahkan mereka dan bawa bocah itu kemari lagi. Dia dibantu orang yang mau dibuang. Aku kalah. Pak Kiai, kami berdua pamit ya. Terima kasih sudah lepasin saya dari pengaruh jin jahat kafir itu. Dan Pak Kiai udah bekalin kita dengan ilmu agama. Saya semua di sini hanya sebagai perantara. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah lah yang memberikan pertolongan pada Anda dan pada kita sekalian. Hanya kepada Allah lah kita memohon. Dan kepada Allah lah kita beribadah. Untuk itu kita berserah diri kepada Allah. Iya Pak Kiai. Oh ya Ra, aku minta maaf ya sama kamu. Aku masih berutang maaf ke kamu. Cuma gara-gara aku gelap mata dan aku terlalu cinta sama kamu, aku jadi terlalu nafsu dan ini berimbas ke kamu. Maafin aku ya. Udah Landra, gak usah dibahas lagi. Lagian juga udah lewat kok. Alhamdulillah kita masih dilindungin sama Allah. Ya. Makasih ya. Nah Indra, Anda patut bersyukur kepada Allah telah diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa memberi taufik dan hidayah kepada makhluknya. Dan Allah juga yang bisa mencabut taufik dan hidayah daripadanya. Sekarang Ananda sekeluarga hanya tinggal menjalani Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang telah diberikan petunjuk oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, terima kasih ya. Terima kasih Pak Kiai udah bekal kami dengan ilmu agama.